Halo, perkenalkan. Kami dari kelompok 12 dengan nama anggota Indah Ligar NPM 0371171137 dan Rizky Nursyada NPM 0371171142. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pakuan. Video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah Perspektif Global dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi kesadaran dan wawasan global. Pada dasarnya, kesadaran dan wawasan dalam perspektif global tujuan akhirnya yaitu untuk menghormati orang lain. Untuk menghadapi perkembangan dunia atau sering disebut dengan perkembangan globalisasi, unsur yang harus dimiliki yaitu kesadaran dan wawasan global. Globalisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai peluang. Yang pertama adalah kesadaran global. Tanpa kesadaran, tidak dapat memahami masalah global. Dan tanpa wawasan, tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain melihatnya. Kesadaran bisa kita sebut juga sebagai pengakuan diri. Dalam kesadaran global, ada beberapa poin alat untuk menjinakkan globalisasi. Yang pertama adalah kesadaran nasionalisme. Yang kedua adalah kesadaran agama. Yang ketiga, kesadaran norma. Dan yang keempat adalah kesadaran nilai budaya bangsa. Kesadaran nasionalisme yaitu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya ada kesadaran agama. Kesadaran agama merupakan ajaran sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ada beberapa fungsi agama yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi edukatif atau pendidikan. Yang kedua, fungsi penyelamat. Yang ketiga, fungsi perdamaian. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang kelima, fungsi pemupuk rasa solidaritas. Yang keenam, fungsi pembaharuan. Yang ketujuh, fungsi kreatif. Dan yang kedelapan yaitu fungsi sublimatif. Sebagai fungsi edukatif, agama harus menyuruh atau mengajak dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan benar, dan terbiasa dengan yang baik dan benar menurut ajaran agama masing-masing. Sebagai fungsi penyelamat, agama harus mengajarkan manusia selalu menginginkan dirinya selamat, dan keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Selanjutnya ada fungsi perdamaian. Melalui tuntutan agama, seseorang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta, dan Allah melalui proses taubat. Lalu fungsi kontrol sosial. Dengan kontrol sosial, agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah sosial, seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Ada juga fungsi pemupuk rasa solidaritas. Dengan fungsi ini, persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar atau civil society atau kehidupan masyarakat yang memukau. Selanjutnya ada fungsi pembaharuan. Sebagai fungsi pembaharuan, agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada fungsi kreatif. Fungsi kreatif ini berhubungan dengan fungsi pembaharuan, yaitu untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yang terakhir ada fungsi sublimatif. Fungsi ini bersifat perubahan emosi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, karena untuk Allah, itu adalah ibadah. Ini yang disebut dengan fungsi sublimatif. Yang berikutnya ada kesadaran norma. Kesadaran norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, dan masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima, yang artinya setiap warga masyarakat harus menaati peraturan yang berlaku. Lebih singkatnya, apa itu norma? Norma yaitu seluruh kaidah atau peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Ada beberapa jenis norma. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan atau habit, dan norma hukum. Yang terakhir yaitu kesadaran budaya. Di dalam kesadaran budaya ada beberapa poin yang harus diingat. Di antaranya yaitu yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Poin yang kedua, kebudayaan ada sebelum generasi lahir dan kebudayaan itu tidak dapat hilang setelah generasi tidak ada. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Ada beberapa unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu mata pencaharian hidup, yang kedua sistem religi, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat bahasa dan kesenian, yang kelima sistem organisasi kemasyarakatan, dan yang keenam yaitu peralatan dan teknologi. Kebudayaan juga memiliki sifat-sifat kebudayaan, yaitu kebudayaan bersifat dinamis, kebudayaan bersifat integratif, kebudayaan bersifat etnosentris, kebudayaan bersifat universal, kebudayaan bersifat akulturasi, dan kebudayaan bersifat adaptif. Selain itu, kebudayaan juga memiliki aspek-aspek di dalamnya. Di antaranya yaitu aspek kesenian, aspek bahasa, aspek adat istiadat, aspek budaya daerah, dan aspek budaya nasional. Nah, itu merupakan kesadaran yang harus kita ketahui
untuk menghadapi era globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawasan global. Cara efektif untuk meningkatkan wawasan global adalah dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kemampuan mengantisipasi, mengerti dan mengatasi masalah, mengakomodasi perkembangan iptek, dan mengorientasikan sikap, nilai, dan wawasan. Adapun cara mewaspadai dampak iptek, yaitu yang pertama, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, harus memahami pesan yang ada dalam informasi. Dan yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan pertemuan ilmiah untuk memahami informasi tersebut. Dalam video kali ini, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Alangkah lebih baiknya kita terus menggali informasi mengenai kesadaran dan wawasan global agar kita bisa menghadapi era globalisasi dengan cara yang lebih baik. Sekian video kali ini. Thanks for watching.